Pagi hari ini di Dialog Interaktif. Hai Bali Ken Ken. Jadi untuk pagi hari ini kita akan membahas topik terkait dengan MBG. Ini kayaknya menarik banget ya. Jadi dari dapur ke meja siswa, bagaimana sih proses MBG berjalan? Jadi program makan bergizi gratis atau biasa disingkat dengan MBG ini menjadi salah satu upaya strategis ya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Jadi program ini tidak hanya berbicara soal makanan, tetapi juga menyangkut standar gizi, kebersihan, dan juga distribusi hingga pengawasan yang ketat. Lalu bagaimana sebenarnya proses MBG itu berjalan? Bagaimana juga makanan disiapkan dari dapur, siapa yang memastikan kandungan gizinya terpenuhi, dan juga bagaimana distribusinya hingga sampai ke meja siswa dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Jadi untuk membahasnya lebih mendalam, kita akan bahas dalam dialog Hai Bali Ken Ken bersama narasumber ada Sri Apriani SPD MPD selaku Kepala Bidang MBG Yayasan Widya Dharma Bali, dan juga ada Bapak Gede Sumitrijaya SE MPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Sukesade yang akan menjelaskan secara utuh ya proses MBG dari hulu hingga hilir. Dan yang pasti ini juga menanti ya atensi Anda semuanya yang ingin bergabung, silakan Anda nanti bisa bergabung di 24644 atau lewat SMS, lewat WhatsApp dan SMS juga bisa di 0811 399 9790, dan kami juga live YouTube di RRI Singaraja Official. Baiklah, pagi hari ini narasumber sudah hadir di studio, langsung saja bakal Eni sapa dulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Gede dan Bu Loh ya? Oke, namanya komplit, ada Loh, ada Gede. Oke, sehat ya Ibu Bapak pagi hari ini. Lebih didekatkan dengan mic ya, jangan musuhan. Jadi jangan musuhan dengan mikrofonnya. Oke, jadi pagi hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget. Karena ini program pemerintah dan juga program Presiden Prabowo Subianto. Jadi di masa kepemimpinannya di mana beliau itu membuat program makan bergizi gratis, dan meskipun belum merata gitu ya, belum semua siswa, tetapi ini juga merupakan kebanggaan juga buat Pak Gede karena di sekolahnya udah dapat kan gitu. Tetapi masih banyak juga sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng yang memang belum tersentuh dengan program ini, karena tidak bisa kita pungkiri berapa orang yang harus dinaungi dengan program ini kan Kenten nge. Jadi sebelum nanti Eni nanya-nanya sama Pak Gede, mungkin ke Bu Luh dulu deh. Selaku Ibu Luh sebagai Kepala Bidang MBG ya. Nah, ini menarik banget. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu kalau dalam pemilihan menu. Nah, apalagi kalau kita berbahas dengan menu kan ya. Jadi anak-anak itu kan emang agak susah makannya. Jadi apalagi mungkin yang sekolahnya yang agak pedesaan dengan yang di pinggiran kota itu kan agak susah gitu ya. Oke, nah mungkin dalam persiapan menu mungkin Ibu seperti apa perencanaannya? Baik, terima kasih izin sharing. Jadi dalam kegiatan program MBG ini, dalam hal pemilihan menu itu kita melibatkan ahlinya, itu ada ahli gizi. Di mana kita dalam pemilihan menu itu berstandar pada gizi seimbang. Nah, dalam isi piringku itu tentunya ada nutrisi yang lengkap, ada protein hewani, nabati, karbo, mineralnya juga gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan AKG ataupun angka kecukupan gizi sesuai dengan usia anaknya. Itu. Jadi itu memang yang menentukan ahli gizi. Iya, betul, ahli gizi. Oke. Jadi berarti Ibu tinggal jadi kalau udah dapat catatan dari ahli gizi udah tinggal melanjutkan aja ke dapurnya, Kinten. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk standar kebersihan seperti apa, Bu? Karena kan Ibu kan menaungi banyak nih kan juga ya, dalam produksi juga pasti dalam jumlah yang banyak, seperti apa, Bu? Ya. Untuk SPPG kami itu menaungi 3.000 porsi. 3.000 porsi untuk berapa sekolah, Bu? 3.000 porsi itu untuk 11 sekolah. 11 sekolah SMP saja? Itu ada dari tingkat TK sampai SMA, SMK, dan juga ada B3, balita, Bumil dan Buswi juga. Oh iya, gitu. iya. Itu kita kerjasama dengan Posyandu. Benar. Nah, dalam hal hygiene-nya
itu pastinya sudah sesuai dengan SOP, dan sebelum beroperasional itu dipastikan SPPG itu layak, sehat, dan hygiene. Itu ada dari Dinkes. Kita harus lulus yang namanya sertifikat like sanitasi hygiene. Dan juga dari BGN sendiri itu ada yang namanya HACCP. Jadi bagaimana dari SOP untuk menurunkan resiko-resiko seperti keracunan dan lain-lain. Iya, benar-benar. Dan ada juga kita diwajibkan SPPG itu harus halalnya, ada halal gitu. Iya. Itu sih yang kita pastikan ya. Selain ada program-program lainnya seperti general cleaning gitu, dan dari SDM-nya sendiri itu kan melibatkan masyarakat, relawan-relawan. Jadi sebelum mereka bekerja itu dipastikan kesehatannya, itu ada yang namanya di lab. Iya. Oke, berarti harus dicek dulu apakah layak dipekerjakan atau tidak, kan gitu ya. Ya, karena jangan sampai ini relawannya itu terjangkit penyakit yang menular yang membahayakan kan ya. Karena ini kan bersentuhan langsung dengan makanan kan gitu Bu ya. Jadi memang mungkin penting banget untuk kesehatan ya. Jadi harus dicek dulu nih mungkin pegawai-pegawai Ibu apakah sudah semuanya aman gitu. Semuanya sehat jasmani dan rohani kan gitu. Nah, tadi Ibu juga sudah memaparkan jadi menaungi sebanyak 3.000. Itu setiap hari kan Bu ya. Setiap Senin hari. Sampai Jumat berarti. Sabtu juga? Sabtu. Belum full day. Sebenarnya ini MBG ini diberikan sampai hari Sabtu. Tapi Sabtu, karena ada beberapa sekolah yang 5 hari kerja, jadi kita fixkan itu sampai distribusi sampai hari Jumat aja. Jadi di hari Sabtu itu ada paket kering kita bagikan di hari Jumat untuk konsumsi di hari Sabtu. Oh gitu. Berarti yang memang yang libur itu dapat, berarti cuman kita dapat jatah itu sampai hari Sabtu. Iya, memang sampai hari Sabtu. Sampai Sabtu. Oke. Nah, Ibu, jadi tadi kan di awal saya sudah sempat nanya terkait dengan pemilihan menu. Jadi kan sudah ditetapkan. Nah, karena tadi Ibu juga memaparkan itu menaungi bukan hanya anak TK, kemudian ada ibu hamil, ibu menyusui juga, balita, kan kenten nggih. Terus ada anak SD, SMP, SMA yang Ibu naungi. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak Bu saat memproduksi karena saking banyaknya, jadi kan mungkin harus dibagi-bagi gitu kan Bu ya. Jadi mana yang menu untuk anak TK, anak PAUD, anak SD, SMP ini dibedakan semua kan Bu untuk menu-menunya atau gimana? Nah, dalam hal ini itu secara general sama. Tapi ada sedikit yang berbeda. Yang pertama itu di porsi kecil. Nah, porsi kecil ini angka kalau dirupiahkan itu 8.000 ya. Oh, 8.000. Ya, 8.000. Kalau porsi besar itu 10.000. Jadi banyak masyarakat yang beranggapan 15.000 nih kan gitu kan. Padahal enggak seperti itu. Enggak semahal itu. Ya, enggak semahal itu. Iya. Gitu. Nah, dalam hal ini yang berbeda itu adalah ininya ukurannya, takarannya, dan selain itu juga mungkin seperti di misalkan daging nih ada sambelnya, bumbunya gitu. Itu yang berbeda. Ya, kalau anak-anak TK biasanya itu kan takut sama pedas gitu. Jadi lebih dipersedikit lah. Oke. Oh, berarti dalam setiap hari menyediakan menu MBG itu sama menunya. Cuman mungkin dibedakan saat memasak, mungkin ada yang pedas, ada yang tidak. Karena kan menaungi dari kecil hingga dewasa lah hitungannya kan gitu Bu ya. Apalagi sampai ibu hamil, ibu menyusui. Nah, jadi itu pendengar Pro1 perlu diketahui juga harganya katanya tidak mahal-mahal. Jadi harganya berkisaran dari 8 sampai 10.000 aja. Oke, jadi jangan komplain ya kalau menunya sederhana kan gitu. Silakan kalau pendengar Pro1 ada yang ingin bertanya, jadi silakan ya bisa di 24644 atau di 32676 dan di WhatsApp juga bisa di 0811 399 9790 atau live chat langsung di RRI Singaraja Official. Oke, nah itu tadi terkait pemilihan menu seperti apa. Nah, kemudian kalau sistem pendistribusiannya Bu gimana dari dapur MBG ke sekolah-sekolah, pernah nggak jamnya ngaret atau mungkin sesuatu lain hal yang mungkin di luar prediksi gitu, pernah nggak kejadian seperti itu selama Ibu menaungi MBG ini Bu? Selama 6 bulan kita beroperasional itu
tentu ada hambatan-hambatan. Pasti. Gitu. Ya. Ngaret juga pernah. Ngaret. Tapi nggak selalu sering, nggak terlalu kan? Bapaknya sampai nelpon saya. Ini dapat MBG apa enggak sih gitu? Iya. Itu ngaret juga pernah sih Mbak. Karena yang namanya ini ya setiap hari betul. kita harus kreatif dalam membuat menu. Betul sekali. Jadi kita tidak monoton menunya itu aja walaupun bahan bakunya itu sama misalkan ayam gitu. Nah, karena ada ini perubahan menu, jadi itu yang bisa mengakibatkan kadang-kadang juga ngaret gitu. Tapi sih nggak sering-sering ya Pak ya. Iya. Ya kadang-kadang ya kita juga sangat sangat berterima kasih juga kalau misalkan ada sekolah yang ini nelpon atau apa sih kita kekurangannya kita selalu evaluasi. Ya. Oke, jadi itu sih namanya, hambatannya. Ya, namanya keterlambatan kan manusiawi Bu ya. Iya, tapi jangan sering-sering juga nggak boleh gitu. Apalagi sampai makanan basi gitu, karena sesuai SOP itu makanan maksimal sudah dikonsumsi oleh anak-anak itu 6 jam. Jadi kita mulai di SPPG itu jam 2 pagi jam kerja. 2 pagi, jam 5 itu sudah di packing. Jadi dari jam 5 pagi itu maksimal jam di jam 11. 12. Jam 11 itu udah udah harus dikonsumsi ya. gitu. Berarti itu emang batasannya hanya 6 jam Bu ya, setelah di packing kan gitu. Oke, nah jadi yang namanya situasional kita kadang nggak tahu kan ya, kendaraan mungkin mogok di jalan atau seperti apa, atau ada kredit tiba-tiba macet gitu Bu ya, mungkin ada upacara agama dan lain sebagainya. Nah itu mungkin di luar kendali, tetapi bagus sih saran dan masukan atau kritik dan saran pasti selalu diterima di SPPG Ibu ya. Jadi kalau misalkan pendengar pengen mengkritik, minimal harus ada sarannya juga biar balance ya. Oke. Nah itu kalau dari Ibu, kita ke Pak Gede dulu deh, kasihan nganggur dari tadi. Pak Gede dianggurin dari tadi, kasihan. Nah jadi Pak Gede selaku penerima MBG, apalagi tadi Ibunya bilang, oh saya sering ditelepon, kenapa MBG saya nggak datang, apa siswa saya dapat apa enggak ini. Karena Pak Gede sendiri pasti di demo sama siswanya, Pak mana jatah saya mana gitu. Oke. Nah jadi Pak Gede karena sudah berapa bulan dapat MBG di sekolah ya Pak? Dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah 6 bulan juga ya sama. Nah mungkin dari ke-6 bulan itu Pak, mungkin pengalamannya seperti apa sebagai salah satu penerima MBG di Buleleng? Om Swastiastu, Tiang Sapa dulu pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Salam sehat, selamat pagi. Bisa Tiang sampaikan, peran sekolah itu tidak hanya menerima dan mendistribusikan, tetapi peran sekolah itu sebagai kontrol terakhir. Apakah MBG itu sesuai dengan harapan atau tidak? Karena kami di sekolah setelah didistribusikan dari MBG, kami kebetulan di SMP 3 Sukasade itu membuat tim Bu, membuat tim MBG. Dia yang menerima sampai mendistribusikan, nanti akan dibantu oleh wali kelas dan guru wali di kelasnya masing-masing. Mulai dari jumlah siswa berapa yang hadir hari itu, habis itu berapa sudah sesuaikah kuota yang didistribusikan, habis itu bagaimana pengemasannya, apakah itu basi atau tidak dan lain sebagainya. Apa ada tumpah atau enggak juga dicek. Dicek semua. Sehingga anak-anak semua mendapatkan pelayanan yang maksimal. Oke. Nah jadi tadi Bapak bilang itu punya tim. Nah ini boleh tahu nggak kalau MBG itu hanya khusus untuk siswa, guru-gurunya dapat juga? 1 bulan terakhir ini ada untuk guru, tapi masih tester. Kami dapat 3 tester untuk guru, tapi untuk siswa semua. Jumlah siswa kami 305. Kalau misalkan ada siswa yang nggak sekolah, terus jatahnya itu bisa dikasih ke guru atau dibalikin atau gimana? Selama ini dikasih sama guru, terutama guru yang mengawas di kelas dulu, wali kelas. Nanti kalau yang berminat, nanti kalau seandainya gurunya ada yang tidak berminat, nanti kita kasih ke anak-anak yang mau lagi Bu.
gitu kan. Sehingga tidak mubazir lagi apa yang sudah diberikan ke sekolah kami. Oke, enten. Jadi berarti itu memang khusus jatah untuk siswa saja, Pak. Iya. Tapi kalau misalkan ada lebih atau mungkin ada murid yang tidak bersekolah di hari tersebut, itu boleh guru yang menerima kenten nggih. Oke, nah selama ini mumpung ada SPPG-nya di sini Pak, kesempatan selama selama menerima menu nih Pak. Pernah nggak ada di luar expect atau mungkin makanannya agak basi atau ada kurang gimana pernah nggak? Secara umum sih tidak, tapi Belum. mungkin kami, saya pribadi yang paling sering nelpon ke SPPG yang sering komplain karena satu kadang keterlambatan, kadang terlalu cepat sehingga itu akan berdampak kepada proses pembelajaran. Karena kami menyiapkan 40 extra time sehingga untuk pelaksanaan MBG sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran, tidak mengganggu waktu jam istirahat anak-anak sehingga anak-anak tetap mendapat ke proses pembelajaran, jam istirahatnya juga tetap sehingga waktu pulangnya agak diundur. Tapi kami sebelum itu kami berkoordinasi dengan orang tua berdasarkan kesepakatan orang tua. Selama ini sih kendala yang berarti sih tidak ada. Ya. Jadi aman makanannya. Aman. Karena kan kalau kita bermain media sosial, ini nggak bisa dipungkiri kan Ibu ya. Jadi pasti ada aja. Nah, ulah mungkin dari oknum atau dari siapa kita tidak tahu, tetapi kan banyak juga yang bilang katanya tidak layak dikonsumsi kan Bu ya, kan ada tuh beberapa menu-menu atau mungkin tidak sesuai dengan expect. Jadi mungkin untuk anak yang masih usia kecil dikasih makanan untuk orang dewasa. Nah, yang seperti itu pasti pernah aja terjadi. Tapi kalau dari Pak Gede sudah jujur jawabnya. Sudah jujur. Memang sih ada beberapa anak-anak yang mungkin merasa bosan dengan menu itu, tetapi bagusnya di SPPG tempat yang mendistribusikan sekolah kami. Kadang apa yang di omprengnya itu kadang ditulis sama siswanya. Saya pingin ini, besoknya kadang kebetulan itu yang didistribusi sehingga anak-anak antusias untuk. Gitu. Berarti boleh anak-anak boleh ngasih saran dan masukan. Kami akal-akalin gitu anak-anak. Kalau mau menunya beda, silakan tulis. Baik. Pas dia buka gini kan ada gininya. Ada request dari anak-anak. Berarti Ibu harus buka-buka, jangan langsung dicuci Bu ya. Iya, kita kumpulin Bilang sama pegawai Bu ya, kalau ada kertas terselip jangan dibuang. Baik. Nah, jadi selama ini aman Pak Gede ya. Aman terkendali dan semoga selanjutnya ke depannya juga selalu aman Kenten. Nah silakan pendengar, saya sudah buka ya di line telepon 24644 jika ada yang ingin bergabung. Sudah ada, kita sapa penelpon. Siap-siap dikasih pertanyaan yang luar biasa ini. Pendengar sudah ada yang bergabung 24644. Ini sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Dengan Bapak Sire. Astawe Tiharimung Tulang. Pak Astawe. Iya. Apa kabar Bapak? Biasa memantau RRI. Malam. Terpaksa bertangkigang penyemuannya. Hanya depan 3 piringnya Pak nah. Silakan Bapak mau bertanya apa Pak? Om Swastiastu nama sumbernya. Om Swastiastu Bapak. Hebat pertanyaannya. Terlalu sukar ini sebenarnya MPG ini kan sudah biasa gitu. Cuma persyaratannya harus bergizi kan. Nah kalau menjadi bergizi kan sesuai dengan dari pemerintah kan gitu. Sekarang sampai niki ya, terima kasih sekali atau yang anjurkan jempol Kecamatan Jogesawi atau salah satu sekolah sudah bisa sampai memberi MPG yang tidak salah dengar 3.000-an katanya. Pertanyaan dia, kalau yang belum dapat, kapan itu targetnya? Apalagi 2 tahun, 3 tahun atau bagaimana? Nah ini, sudah begitu. Yang sudah biasa sebelum ada program MPG ini kan tiap-tiap sekolah sudah ada guru. Di sekolah itu sudah ada yang menjual. Apa mungkin dari narasumber ini dekatilah, periksalah itu, jangan sampai menunggu MPG yang
mungkin uangnya ini nggak ada ya kan ya. Yaitu tenaganya, alat-alatnya, sarananya yang lain. Tadi saja yang sudah berjalan masih banyak yang perlu dituntun lagi. Ada tidak senang dengan ini, ada senang dengan itu makanannya. Ada kata misalnya tidak senang dengan itu, padahal itu kan sudah diatur ya. Nah, kalau dia tidak senang, terus dia memilih sendiri, apa MBG itu bagaimana kan gitu ya? Apa bisa ada dampaknya itu bagaimana? Baik. Nah, menurut yang begitu, mudah-mudahan apa yang menjadi kendala dapat diatasi sehingga tujuan daripada MBG Prabowo ini kan itu berjalan dengan sukses dan anak-anak akan menjadi pintar tahun 2000 emas 45 berapa. Nah, inilah harapan kita sebagai masyarakat dan kesuksesan untuk di Kecamatan Serle khususnya sekolah ini harus ditularkan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekian, terima kasih. Om Santi. Iya, terima kasih Pak Astawa. Kalau terkait kapan sekolahnya dapat, nah itu mungkin terkait pemerintah nggih. Karena yang menentukan kan bukan dari SPPG, tetapi list dari pemerintah langsung dari PMK kan kenten Bu ya. Kalau untuk terkait dengan kapan sekolah saya dapat, mungkin ke pemerintah nanti yang menentukan dari Disdik atau gimana kenten nggih. Oke, nah terima kasih untuk Pak Astawa. Mungkin nanti bisa ditanggapi, sudah ditangkap kan Bu ya. Kira-kira napi yang ditanyakan poinnya kenten nggih. Oke, kita sapa lagi penelpon, sudah ada yang bergabung. Oke, ini sapa satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Iya. Dari Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di Singaraja, telah dapat menyampaikan terkait dengan program dari Bapak Presiden Prabowo terkait dengan peningkatan SDM sumber daya manusia melalui MBG makan bergizi gratis. Ini bagus sekali, tadi sudah banyak dipaparkan terkait dengan proses penyaluran dan kesehatan daripada MBG tersebut. Di sini kami ucapkan terima kasih telah berjalan ya di Buleleng, namun di sini kami ada pertanyaan pada Bapak Ibu terkait dengan makanan. Kami melihat anak-anak ada yang tidak suka dengan nasi, ada daging dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu? Dan apakah ada terjadi dalam pelaksanaan MBG? Yang kedua, mohon pemberian MBG itu tepat waktu ya, agar tidak mengganggu pelajaran sekolah. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui MBG ini sumber daya manusia anak-anak lebih bergizi dan berkualitas. Harapan kami agar segera di seluruh sekolah di Buleleng dapat realisasi. Oke, sukses semua untuk Pak Nyoman Sudarsana yang sudah bergabung. Jadi terima kasih untuk 2 pertanyaan Bu ya. Oke. Nah, pendengar silakan kalau ada yang mau bergabung masih kita tunggu di 24644 atau di WhatsApp juga bisa. Beberapa live chat di RRI Singaraja Official juga sudah masuk. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Astawa mungkin dari Ibu apa Pak Gede yang menanggapi Ibu ya? Ibu nggih, silakan Ibu. Pak Astawa yang pertama ya. Yang pertama nggih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Pak Astawa itu tentang bagaimana bagi anak-anak yang belum dapat.
semoga cepat dapat karena di Buleleng ini itu ditargetkan ada 60 lebih SPPG. Sekarang yang beroperasional itu baru setengahnya. Jadi itu yang paling tahu adalah pusat, karena semua pendaftaran, verifikasi dan lain-lain itu yang memutuskan adalah pusat BGN, Badan Gizi Nasional. Semoga dengan ada kegiatan ini ya, jadi diatensi juga di Buleleng biar cepet-cepet sampai ke pelosok-pelosok anak-anaknya dapat. Gitu, itu sih harapannya. Semoga program cepat merata. Ya, cepat merata. Karena kami dari SPPG nggak bisa menentukan. Iya, nggak bisa. Karena kan hanya kuota aja tuh, dapat 3.000 dan satu yayasan itu dapat 10 dan sekarang di Yayasan Widya Dharma Bali kita sudah running 7 dapur, mau operasional lagi 8 dapur. Sudah segitu jadinya gitu. Mudah-mudahan dengan ada semacam ini, dialog interaktif ini diatensi dan Buleleng biar cepat merata. Iya, pasti itu menjadi harapan kita semua, Bu ya. Jadi biar nggak ada tumpang tindih. Apalagi seperti Pak Gede bilang tadi, siswanya udah sampai 6 bulan, udah dapat kan ya. 6 bulan, tapi ada siswa lain juga yang memang belum dapat. Apalagi kalau yang tingkat PAUD itu kan sudah banyak ya. Karena PAUD anak saya sendiri juga belum dapat sampai sekarang. Tetapi kita pasti berharap yang terbaik terkait dengan program ini. Nah, itu dari Pak Astawa, mungkin kita bersabar, kita berdoa juga semoga secepatnya program ini bisa merata. Nah, kemudian dari Pak Sudarsana terkait dengan menu. Jadi kalau misalkan ada muridnya yang tidak makan nasi atau mungkin tidak makan daging, nah mungkin menyiasatinya seperti apa, Ibu? Baik, untuk pertanyaan Pak Sudarsana. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya sebelum running kita mendistribusikan menu ke sekolah itu ada yang namanya kita deteksi alergi. Kalau masalah tidak suka kan berbeda dengan alergi ya, Bu. Iya, benar. Jadi kalau tidak suka mungkin kita akan memberikan edukasi dan di sini di SPPG itu ada yang namanya ASLAP. Asisten lapangan itu bertugas untuk bagaimana mengedukasi anak-anak agar mau suka daging, suka yang lainnya gitu, menu-menu itu. Lain halnya dengan alergi. Kalau misalkan emang alergi daging ayam gitu, kita siasati dengan menu telur. Jadi kita memang sediakan menu alternatif yang memang anak tersebut alergi dengan menu yang kita hidangkan gitu. Nah, kalau misalkan nih ada memang anak-anak pengecualian yang nggak biasa makan nasi, itu kita ganti karbonnya itu dengan kentang. Ya, itu di SPPG Banyuning setiap hari dua-dua buat menu. Oh iya. Banyak Bu ya siswanya yang memang nggak makan nasi. Enggak sih. Cuma beberapa aja, tapi kita memang harus sediakan alternatif gitu. Iya, benar. Jadi kentang atau ubi kayak gitu sih caranya. Kalau misalkan yang nggak makan daging ada, Bu, selama ini? Kalau yang nggak makan daging itu kalau di Sukasada itu nggak ada. Belum ada. Ya, dia belum ada. Tapi di SPPG Banjar itu ada. Jadi dihidangkan yang non daging lah. Yang non daging. Oke. Nah, mungkin berarti ketika sebelum pendistribusian nih, anggap nih misalkan Ibu dapat kuota baru gitu misalnya untuk menaungi beberapa sekolah. Berarti sebelum itu Ibu mendeteksi dulu ke sekolahnya. Iya, betul. Jadi Ibu harus cari tahu dulu misalkan di sini apakah ada anak yang alergi seafood atau yang lainnya daging segala macam. Berarti itu harus dicatat dulu, Bu ya. Setiap bulan ya. Iya. Meskipun sudah berjalan tetap evaluasi setiap bulan. Gitu. Jadi kami juga ngelaporkan ke sana kalau misalnya ada siswa yang tiba-tiba alergi dan sebagainya, kami tetap koordinasi dengan SPPG-nya. Oke, berarti selama ini Pak Gede dan juga guru-guru tetap memantau. Ya, tetap. Oke, pernah nggak terjadi hal seperti itu, Pak? Yang gini pernah, yang dia merasa bosan dengan menu-menu itu karena ada beberapa anak yang terutama yang perempuan itu tidak mau makan karena dia bilang bosan, tapi kami tetap koordinasi. Mungkin menunya dirubah atau penyajiannya dirubah sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik. Dan kami juga di sekolah juga
tetap mengedukasi apa manfaatnya maka MBG ini dan lain sebagainya. Karena di sana juga kita akan melatih karakter anak-anak. Iya benar. Iya. Karena di sana juga menu yang sudah disiapkan dari SPPG itu kan sudah dari ahli gizinya, itu sudah pasti makanannya dapat dipastikan sehat dan mengandung gizi, nutrisi dan yang lainnya, karena kan sudah ada standarnya kan gitu Bu ya. Oke, nah ini ada penelpon yang sapa lagi Bu ya. Oke, 24644 ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Endriani. Nggih, Pak Jero. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak dan Ibu. Inggih, punapi Pak Jero Maliarse. MBG program pemerintah atau program presiden yang sangat bagus. Inggih. Tetapi ingat, kita mengenal bahasa Bali saje. Saje itu benar. Iya. Saje itu artinya pang saja. Terutama F-nya. Sistemnya itu perhatikan. Baik. Sudah sama tadi sudah menyinggung. Pak Astawa Bungkulan nyinggung. Kemudian Ajeg. Jani kene bimpuan keto bimpuan lain ngajana ngelodang milik kandek semua. Inggih. Napi malih Pak Jero. J-nya itu jelas. Peruntukannya jelas. Kemudian kualitas makanan jelas. Kemudian pangkat enak. E-nya itu bagus. Namun sing saja itu enak begini. Inggih. Suksema Pak Jero. Saja di Apuro pada cuma Pak Astawa yang Bungkulan menyatakan masih ada yang belum dapat. Betul. Kemudian Pak Nyoman Sudarsana dari apa namanya itu Bakti Seraja. Bagaimana kalau ada yang tidak cocok dan sebagainya. Ini luar biasa sebenarnya. Tetapi ingatkan saja. Inggih. Mbak Endriani di bulan bintang. Rayu. Inggih. Rayu Bapak. Suksema niki nggih, tetua tiang niki Pak Jero Maliar sering bawa dalam. Terima kasih banyak. Tidak ada sih terkait pertanyaan kenten. Nggih, anak becik bisa niki meguguyon setiap hari nggih biar panjang umur. Terima kasih banyak. Kita sapa satu penelpon lagi. Sudah ada yang bergabung 24644. Oke, mungkin kelamaan. Silakan jika ada yang ingin bergabung kembali pendengar Pro 1, kita tunggu di 081139999790. Oke, ini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Pak Madi Ribawa. Selamat pagi Mbak Eni, Ibu dan Bapak narasumber. Ini hanya masukan. Oke, hanya masukan Bu ya, tenang. Oke, untuk Ibu bidang MBG seperti yang sudah Ibu jelaskan, menu dan rasa untuk anak penerima MBG disesuaikan dengan tingkatan sekolahnya agar hidangan yang disajikan tepat untuk kebutuhan gizi anak penerima MBG. Masukan untuk Bapak penerima MBG, semoga pembagian MBG dapat didistribusikan dengan tepat waktu, aman dan lancar. Ini juga untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak penerima MBG. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih kembali. Dan ini ada juga Om Swastiastu Mbak Eni tiang dari Desa Umejero. Terima kasih Ibu Kepsek SMK Widarba telah mendistribusikan MBG kepada anak kami dan sangat membantu uang saku anak. Semoga bermanfaat ke depannya, semakin sehat makanannya walaupun anak tiang akan menjelang menjadi alumni katanya. Wah, terima kasih banyak ini Bapak Sire niki nggih. Terima kasih banyak yang dari Umejero. Terima kasih Bapak nggih. Oh, Yan Nade kenten dari Umejero. Terima kasih banyak. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa satu penelpon lagi Bu ya. Oke, hai balikan kan selamat pagi. Selamat pagi, Hamas yang harus tahun niki. Mimi, ada juga teman gati mimbo Bapak tiang niki. Kuangan doen. Yang ninguangan yang melah-melah. Inggih, menapi ketambah nih ke jinah nih. Namanya begini. Penapi. Siang tiap pagi yang masuk nih. Merajang dia nasinya luang periuk. Cuklah ada dagang nasi kuningnya di belakang. Kente. Nah, di rame sih gitu. Ini anak-anak sekolah yang makin masuk nih, rame nih.
Nah, sekarang harganya ringgit juga 5.000 nih Kang ya. Harganya 5.000 isi telur, isi mie, isi daging. Iya. Jadi itu harganya hanya 5.000. Iya. Yang ingin tahu kalau ibu menjual itu di MBG berapa harganya? Jangan sampai itunya wadahnya. Inggih. Nah, saya dia ajak lawannya berapa harganya per orang. Oke. Inggih. Terima kasih Niki. Pak Astawa nambah nak demen gati mimbuh Bapak tiangnya Siki Niki nggih. Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Sri ya. Jadi terkait dengan menu itu harga dari 8 sampai 10.000. Iya. Oke, jadi Pak Astawa kalau beli nasi kuning katanya 5.000 dapat lauk banyak kenten nggih. Ya, bisa Tiang tambahkan ya. Silakan Ibu, mungkin bisa ditanggapi Niki Bapak Tiang nggih. Bener ya, kalau di pasar kan 5.000 udah dapat ya Bu ya. Iya, tapi kita kembali lagi berpikir yang namanya bergizi itu tidak hanya di menunya yang kita makan aja, tapi bagaimana dengan prosesnya. Nah, yang paling berbeda yang saya lihat di SPPG itu dalam pemakaian minyak. Iya, minyak itu nggak boleh dipakai 2 kali. Oh, harus sekali ya, pakai. Sekali pakai aja. Itu kan memang berpengaruh terhadap kesehatan. Benar sekali. Dan standarnya yang lain-lain juga dari alatnya itu nggak ada yang namanya alat plastik gitu. Iya, semua stainless steel. Iya. Jadi itu kita harus open minded ya, gitu. Jadi nggak bisa 5.000 aja gitu kan. Dan ada buahnya dan juga setiap hari Jumat itu kita wajibkan anak-anak harus dapat susu. Bisa ditanya langsung sama Pak Kepseknya gitu. Jadi seperti itulah kalau dilihat cuman 5.000-nya aja mungkin dapat emang di pasar. Iya, dapat gitu. pasti. Tapi bagaimana kandungan gizinya ya dan prosesnya sih yang paling penting banget dari bahan baku. Jadi kita memang memastikan gitu, misalkan kayak daging ayam, memang benar-benar daging ayamnya yang fresh. Nggak boleh yang nggak fresh gitu. Nah, kalau misalkan harus diteliti dulu daging abon gitu, misalkan di pasar itu seperti apa. Bukan saya menjelekkan itu, tapi memang kita harus sekali-sekali Bapak Astawa mungkin mau kunjungan ke SPPG saya gitu. Boleh banget karena pantau langsung gitu. Ini kan program pemerintah yang bertujuan sangat bagus ya. Gitu. Boleh deh Pak Astawa, saya nanti undang tiang gandeng gitu. Nanti tiang gandeng Pak Astawa sareng Pak Jero Maliarse tiang aja nggih. Inge, terima kasih Ibu. Jadi memang benar ya, kita tidak boleh melihat dari segi harga, tetapi kualitas juga. Apalagi seperti yang Ibu bilang, semoga kita juga berharap semoga semua SPPG di seluruh Indonesia, khususnya di Buleleng sendiri semua jujur seperti Ibu. Jadi menggunakan bahan-bahan yang memang premium, apalagi tadi juga untuk tempat juga nggak boleh pakai plastik. Kita harus stainless ya, semuanya food grade kan gitu ya, betul. Apalagi untuk jangka panjang kan Kenten Bu ya. Jadi dari alat makanan pun itu kalau memang tidak layak pakai itu kan bisa ada kuman. Nah, jadi mungkin sedikit juga yang bisa menambahkan kalau misalkan kalau kita lihat dari harga, mungkin dengan harga 8 sampai 10.000 kita lihat juga dengan Ibu juga yang sebagai pengelola itu kan harus membayar pegawai juga kan Kenten nggih. Kalau membayar pegawai itu memang sudah ada posnya. Oh, sudah ada posnya. Gitu. Jadi 3.000 untuk operasional. Oh, itu sudah dibagi-bagi Bu ya. Dan 2.000 itu untuk sewa dapurnya. Oh, Kenten. Gitu. Berarti yang harga 8 sampai 10 itu emang ya, udah memang pure untuk anak-anak. Oh, gitu. Berarti itu memang di luar dari biaya operasionalnya Kenten Bu ya. Betul. Oh, Kenten. Berarti itu harga makanannya saja sudah kisaran 8 sampai 10. Iya, betul. Kenten. Wah, ini becik sekali sebenarnya ya. Terima kasih banyak. Sebenarnya banyak banget sih atensi. Mungkin ini satu saya bacakan lagi satu. Ini ada Mbak Lia yang menanya apakah ada siklus menu mingguan atau bulanan di ada. SPPG ada Bu ya? Oke. Ada siklusnya. Ada itu siklusnya. Yang tahu adalah ahli gizinya yang hafal. Oh gitu. Saya nggak hafal tapi itu memang ada siklus menunya. Kenapa saya berani bilang ada gitu? Karena di
peraturan kita mencari halal, izin halal itu memang harus itu yang ada. Kita diminta menu-menu apa. Itu kita harus buat 40 menu. 40 menu? Iya, untuk di satu SPPG. Nah, itu yang nantinya akan bersiklus dia. Berarti kan nggak mungkin ada makanan dalam satu minggu jenisnya sama. Setiap hari berubah. Setiap hari berubah kan gitu Bu. Iya. Oke, nah ini bagus banget. Nah, kalau misalkan nanti kan ada libur gitu, pendistribusiannya gimana Bu? Yang kering-kering juga? Atau mungkin siswa tetap didistribusikan, siswa wajib mengambil ke sekolah atau gimana? Kalau hari Sabtu kan kami kebetulan full day. Full day. Hari Sabtu itu siang itu dapat yang basah seperti biasa. Nanti siangnya sebelum pulang itu yang kering untuk di hari Sabtunya. Tapi dikasih hari Jumat. Dikasih hari Jumat. Ya. Nah, kalau misalkan ada hari-hari besar, libur kayak sekarang nanti kalau kan libur nasional dapat Bu ya. Nggak dapat kayak kemarin nggak dapat, tapi kalau kayak kemarin libur semesteran itu kami dapat. Kalau libur sekolah ya tapi kering. Kering diganti dengan kering. Kan libur. Iya benar. Berarti kalau misalkan hari libur nasional itu memang libur. MBG libur. Tapi kalau emang libur karena fakultatif misalnya Galungan, Kuningan kayak itu tetap dapat. Cuma dapat yang kering. Gitu. Cuma diganti menunya. Karena anak-anak libur kan. Benar. Yang penting tetap dihitung sampai hari Sabtu Kenten nggih. Minggu aja tidak dapat dengan hari libur nasional. Kenten. Memang benar sekali ya, tadi juga Bapak siapa ya yang bilang dengan adanya MBG, Pak Ian siapa tadi ya di Umejeru lumayan katanya menghemat bekal untuk anaknya. Jadi memang pasti yang sudah orang tua yang sudah mendapatkan program MBG anaknya pasti merasakan. Karena pagi-pagi tidak harus rempong dulu menyiapkan seperti saya pagi-pagi harus bangun, saya harus bikinin menu untuk anak ini apa nih dibawa ke sekolah nanti kan Kenten nggih. Tetapi ini sebenarnya program yang memang luar biasa. Cuman untuk penyetaraan itu memang dibutuhkan waktu kan Kenten nge. Jadi tidak bisa langsung plong semuanya dapat dan seperti harapan Ibu juga tadi Ibu bilang semoga secepatnya, dan ini juga pasti menjadi harapan kita semuanya meskipun kita tidak dapat program ini, tetapi kita harus mendoakan semoga secepatnya anak-anak di Buleleng khususnya mendapat program ini kan Kenten Pak nge. Jadi mari kita bersama-sama berdoa gitu. Semoga kalau tidak dapat di sekarang mungkin di tahun ajaran nanti mungkin kita bisa dapatkan gitu Bu ya. Dan yang pasti terima kasih Pak Gede, Ibu juga terima kasih banyak. Nah ini satu lagi ada yang nitip pertanyaan saya lupa ini. Terkait dengan sisa makanan Pak. Kalau misalkan nih ada murid yang memang tidak habis makanannya, itu diapain Pak? Dibuang begitu saja? Nah, kami kumpulkan. Ada yang langsung, ada beberapa masyarakat atau teman yang dikumpulkan untuk apa, misalnya dibawa pulang untuk apa, makan babi. Benar-benar sehingga sampah itu enggak ada berserakan di sekolah. Berarti enggak ada yang dibuang, enggak ada dibuang sia-sia. Tapi selama ini Pak, selama 6 bulan Bapak menerima, itu banyak enggak siswanya yang ada sisa makanannya? Enggak ada. Hanya 1-2 lah. Hanya 1-2. Terutama yang perempuan. Mungkin karena apa namanya? Karena siklus ya. Karena siklus. Kalau yang laki di sini ada. Laki enggak ada. Bahkan dia mau nambah. Kalau nambah ini nama ibunya langsung. Mungkin porsinya ditingkatkan Bu gitu. Berarti selama ini aman Pak ya. Aman, tidak ada yang sampai terbuang Kenten nggih. Karena kan mungkin banyak juga orang-orang yang parno kayaknya Bu ya, karena kan banyak ada isu-isu mungkin makanannya tidak sesuai, makanannya basi dan Kenten nggih. Mungkin itu tidak semua sih ya, tidak semua SPPG kita bisa ponis seperti itu Kenten. Yang pasti terima kasih banyak Bu Lu, Pak Gede juga. Menambahkan sedikit. Boleh. Sebagai closing statement silakan Ibu. Terkait limbah tadi gitu. Jadi kita dari SPPG itu meminta untuk sekolah kalau emang ada sisa nggak apa-apa di piring aja ditaruh gitu. Karena kenapa demikian? Itu akan kita jadikan evaluasi. Berarti kalau memang banyak limbahnya, next time mungkin kita akan ganti menunya. Kita tetap akan mengevaluasi dan setiap hari kita ukur gitu, timbang berapa limbahnya gitu. Berarti apa nih yang salah? Gitu biar kita bisa membenahi diri. Benar. Berarti itu kalau misalkan untuk porsi ditimbang juga Bu, biar sama semuanya? Kalau ditimbang sih enggak. Tapi kita sudah ada takarannya kayak sendok gitu. Kenten. Nah itu terkait mungkin sebagai closing Ibu ada yang ingin disampaikan sebelum ke Pak Gede? Ibu dulu deh. Sebagai closing statementnya, jadi harapannya program MBG ini berjalan lancar dan apapun itu tujuannya untuk
mewujudkan generasi emas di tahun 2045 bisa terwujud. Dan untuk SPPG dimanapun seluruh Indonesia, khususnya Buleleng, mari kita melayani dengan hati apapun yang menjadi SOP dan aturan yang sudah ditetapkan, kita ikuti dan mari kita layani dengan hati anak-anak gitu. Biar apapun yang kita hidangkan bisa dinikmati dan bermanfaat untuk anak. Dari hati ke hati, Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Lo. Dari Pak Gede sendiri sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak. Terima kasih kepada Ibu selaku koordinator di SPPG. Saya mewakili sekolah, anak-anak dan orang tua mengucapkan banyak terima kasih karena program ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Di satu sisi kita belajar tentang karakter di sana juga, terus edukasi gizi juga ada di sana sehingga anak-anak paham apa itu gizi yang baik gimana, karakter yang baik gimana. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan, mohon maaf Niki sering komplain karena kami udah sepakat selalu koordinasi permasalahan apa sehingga bisa diminimalisir lah kendala-kendala yang kami hadapi bersama. Iya, apalagi tadi Ibu Lo juga bilang perlu adanya evaluasi kan Kenten G. Jadi kritik itu sangat diperlukan. Mungkin saya yang paling sering kawan. Berarti bapaknya udah distempel nih Pak. Pak Gede udah distempel. Oh nanti kalau misalkan Bu Lo lagi sibuk ada telepon, ini nggak usah diangkat dulu deh kayaknya biar moodnya nggak buyar gitu. Baik, terima kasih Pak Gede dan Bu Lo ya. Oke, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Sebenarnya masih banyak banget sih yang perlu kita bahas ya, apalagi terkait dengan program MBG yang menarik banget. Tetapi karena keterbatasan waktu, yang pasti saya ucapkan terima kasih juga buat semua pendengar yang sudah beratensi di YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih ada Kade Arte, ada Delta, ada Dis, kemudian ada Naufal Saufala juga. Terima kasih. Terus ada Pak Wayan Sukenade. Nah ini kayaknya tadi yang dari Umejero. Terima kasih juga Bapak. Ada Cynthia Sila juga dan ada Santi Mulyawati. Semoga amanah dan berkah matur suksema. Oke, terima kasih. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih juga atas atensi Anda yang sudah bergabung di 24644 atau di YouTube RRI Singaraja Official dan di WhatsApp di 0811 399 9790. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gede dan Bu Lo yang sudah hadir di studio. Semoga lain waktu lain kesempatan kita bisa bersua kembali ngobrol MBG yang lebih menarik lagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar.